Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Apakah tetap masih semangat mengikuti doa 10 hari? Saya berdoa kita tetap kuat, tetap setia, dan tetap percaya. Tuhan Yesus itu baik. Pagi hari ini saya ingin melengkapi pelajaran kita tentang doa puasa karena itu saya beri judul pagi hari ini cara doa puasa bagian yang kedua. Kalau kita salah mengerti tentang puasa, kita juga pasti akan salah melakukan puasa. Kata puasa itu artinya tidak makan atau menjauhkan diri dari makanan. Tetapi hakikat puasa bukanlah tidak makan. Bapak Ibu harus mengerti hal ini. Alkitab Perjanjian Baru tidak banyak mencatat tentang puasa karena Perjanjian Baru ini menekankan pada hakikatnya, hakikat dari berpuasa. Bukan perbuatannya. Jadi perjanjian baru ini menekankan pada tujuan berpuasanya, bukan tidak makannya. Seperti itu. Salah satu yang paling sering ditanyakan adalah saat berpuasa, apa yang seharusnya kita lakukan. Dan hal ini banyak disalah mengerti. Sehingga tujuan puasa tidak tercapai. Saya bacakan Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan perhatikan, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini yang seringkali salah. Jika tidak mengerti hakikat puasa, maka kita ini akan melakukan sebaliknya. Inti dari puasa adalah membuka diri terhadap sesama dan berbagi dengan sesama. Bukan malah mengurung diri di rumah atau dimanapun dan malah menambah keegoisan. Kita menyendiri. Nah, sebagian besar orang percaya berpuasa dengan cara memperbanyak doa dalam ruang tertutup dan menambah porsi membaca Alkitab. Apakah Bapak Ibu juga melakukan hal ini? Dan justru ini menyembunyikan diri terhadap sesama. Ini salah. Ini kebalikan dari yang ayat yang di atas tulis. Sehingga semakin berpuasa, kita ini menjadi pribadi yang semakin kuat kedagingannya. Karena justru saat bertemu orang-orang lah, keinginan daging ini dilatih pada saat berpuasa. Jadi pada waktu berpuasa, Bapak Ibu Saudara, lakukan aktivitas saudara sehari-hari dengan sewajarnya, namun dengan cara yang berbeda. Apa itu? Yaitu fokus menekan keinginan daging saudara. Saya ingin kasih contoh. Saya kasih contoh. Perjalanan ke kantor, saudara belajar menjadi pribadi yang sabar. Kalau biasanya nggak sabar, ini jadi sabar, gitu ya. Di kantor, kalau biasanya marah-marah, belajarlah menekan emosi.
Biasanya kita membeli makanan-makanan ya, siang hari yang memuaskan mata dan lidah kita. Nah, saat puasa, tetaplah membeli makanan-makanan itu dan berikan kepada orang-orang di sekitar saudara. Ya. Saudara biasanya cuek, ya, dengan semua orang cuek. Belajarlah mengerti orang-orang di sekitar saudara. Itu semua lebih puasa daripada sekedar menahan lapar dan haus yang biasa kita lakukan ya, saat berpuasa. Saya ingin masuk ke bagian yang terakhir. Ya. Ini adalah ayat tentang puasa dalam perjanjian baru. Ya. Tidak menekankan tentang tidak makan, tetapi yang jauh lebih penting dari tidak makan. Ini adalah hakikat dari puasa sebenarnya. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tujuan doa puasa adalah tidak menuruti keinginan daging. Saya ingin kasih ya 2 contoh perbedaan orang. Ya, semoga ini bisa membuka pikiran Bapak Ibu Saudara. Apa itu hakikat puasa? Yang pertama, ada orang yang mengikuti doa puasa 10 hari, tetapi tidak mengatasi keinginan dagingnya. Ya benar, orang tersebut itu tidak makan dan tidak minum selama 20-24 jam sehari. Akan tetapi saat buka puasa, dia menuruti semua keinginannya. Dan kemudian kembali tidak makan dan tidak minum selama 20-24 jam berikutnya. Ya. Apakah orang ini mencapai tujuan puasa? Tentu tidak. Tetapi sebagian besar orang melakukan puasa dengan cara yang demikian. Ya. Nah, sekarang saudara bandingkan dengan seorang yang lain. Ya, orang ini tetap melakukan segala sesuatu sewajarnya, tetapi menekan keinginan dagingnya sepanjang hari selama 10 hari tersebut. Ya. Biasanya dia bangun siang. Ya kan, keinginan daging kan. Dia belajar bangun lebih pagi. Kemudian dia biasanya malas atau asal-asalan kalau sarapan. Ini kan keinginan daging. Ya. Tapi dia belajar hidup tertib dengan sarapan yang baik, yang bergizi. Setelah itu biasanya dia malas berolahraga, ya, malas mandi. Nah, ini kan keinginan daging, saudara. Tetapi dia bertekad dalam 10 hari dia belajar menjaga tubuhnya yang adalah bait Allah dengan berolahraga dan kemudian dia mandi. Ya, pada saat makan siang biasanya dia makan hal-hal yang enak, yang tidak sehat, yang bahkan dilarang oleh dokter pribadinya. Keinginan daging lagi. Tetapi pada waktu puasa dia belajar makan makanan yang berguna buat tubuhnya. Dan setelah pulang dari tempat kerja, ya biasanya dia nonton ya sampai larut malam dan bahkan sampai tertidur. Ini kan keinginan daging. Tetapi kali ini dia tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Menurut saudara, di antara 2 orang di atas, mana yang lebih berhasil melakukan doa puasa? Ya, semoga Bapak Ibu Saudara mengerti yang ingin saya sampaikan. Doa puasa bukan tentang tidak makan dan tidak minum, tetapi tentang mengatasi keinginan daging, sehingga keinginan roh itu menjadi dominan. Bertanyalah kepada Roh Kudus, bagaimana seharusnya saudara berpuasa yang paling cocok dengan kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, Roh Kudus, pimpin kami di dalam doa puasa kami
sehingga kami berhasil mengatasi keinginan daging kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.